Halo semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara mengenai sinopsis drama Switch, menceritakan tentang seorang bintang papan atas yang merupakan aktor terkenal. Namun, dia juga pembuat onar. Dia kemudian bertemu dengan seorang supir taksi yang misterius pada malam Natal, yang membuat kehidupannya berubah 180 derajat. Dan untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Seorang aktor bernama Pak Kang yang terlibat skandal dengan seorang artis bernama Hayong. Akibat dari skandal itu, sang manajer, Ju Yun, berusaha membersihkan nama baik sang aktor dengan tidak mengakui hubungan tersebut, dan hal ini tentu menyakitkan pihak wanita. Pakang pun menjalani aktivitas seperti biasanya dan tidak lupa menghubungi ibunya yang merasa sangat bahagia akan kehidupannya yang dimanjakan oleh kemewahan dari anaknya. Pakang pun menjalankan tugasnya untuk syuting drama di mana dia begitu arogan saat berada di lokasi syuting. Malam harinya dia menghadiri acara award di mana dia memenangkan kategori aktor terbaik. Yang memberikan piala adalah Hayong, membuat berita di media sosial semakin panas. Di dalam mobil dengan angkuhnya Pakang berselfie dengan piala yang didapatnya dan meregangkan kakinya ke depan, membuat Juyun yang berada di kursi depan mencium bau tidak sedap. Bertepatan dengan malam Natal, Joyun yang sudah memiliki anak dan istri, dan juga Pakang yang bujangan, enggan kesepian, meminta Joyun untuk menemaninya makan dan minum-minum di luar. Dalam keadaan mabuk berat, Joyun meminta supir taksi untuk mengantarkan sang aktor pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Pakang yang setengah sadar ditanyai pertanyaan yang cukup aneh dari sang supir. Kalau kamu diberi kesempatan dalam kehidupan yang baru, apakah yang akan melewatkan kebahagiaan itu lagi? Tidak paham dengan pertanyaan itu, akhirnya Pakang pun tertidur. Saat membuka mata, Pakang tiba-tiba berada di dalam rumah yang sangat asing baginya. Tak hanya itu, ia pun melihat dua anak kecil yang berlarian ke arahnya, seolah sering berinteraksi dengannya setiap hari. Setelah itu, ia juga melihat sosok wanita dewasa yang ternyata Sohyun, mantan pacarnya. Seketika Pakang kalang kabut dengan apa yang terjadi padanya, hingga mengejutkan Sohyun dan dua anak tersebut. Karena tak masuk di akal, ia pun kembali ke rumahnya yang ia tinggali. Nyatanya, rumah itu pun dimiliki oleh orang yang ia tak kenali. Ternyata kehidupan Pakang berubah dalam waktu yang singkat. Selama ini ia sudah menikah dengan Sohyun dan memiliki anak kembar bernama Rohe dan Roha. Dengan segala kegaduhan dan kebingungannya, akhirnya Pakang sadar bahwa kehidupannya berubah sejak naik taksi sepulangnya dari minum berat bersama Juyun. Sehingga ia pun sibuk mencari Juyun, sang manajer yang kenal dan dekat dengan kehidupannya. Antara percaya dan tidak percaya, ternyata sang manajer di kehidupan kali ini memiliki posisi seperti Pakang di kehidupan sebelumnya, yakni seorang aktor ternama. Filmnya sukses besar dan bahkan ia masuk nominasi box office. Wajah Juyun menghiasi papan iklan dan menjadi ikon terbaik di Korea Selatan. Hal itu bermula saat Pak Kang, seorang aktor figuran yang pada masa audisi melewatkan hal besar untuk menyusul kekasihnya, yaitu Sohyun, ke bandara. Sehingga Juyun yang mendapatkan kesempatan sebagai aktor utama. Menjalani harinya di kehidupan yang sekarang, Pak Kang pun merasakan indahnya hidup tanpa nama besar, namun memiliki kehangatan cinta dari keluarganya. Pak Kang, sang aktor figuran, diingatkan oleh Juyun bahwa dia harus mendapatkan pekerjaan yang tetap karena tidak bisa hanya mengandalkan mengikuti casting, dan Sohyun yang hanya mengajar di studio lukisnya. Pak Kang yang tidak terima itu malah ingin pergi, namun ditahan oleh Juyun supaya tidak salah sangka maksud perkataannya. Pak Kang yang menemani anak-anaknya bermain di taman
Namun tiba-tiba Roha terjatuh dan dibawa ke rumah sakit. Sohyun tiba di rumah sakit diperhatikan oleh Pakang, memakai baju seragam minimarket. Sohyun pun jujur kepada Pakang bahwa dia bekerja di minimarket untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Pakang yang merasa tidak dihargai langsung mengecek saldo ATM-nya, yang ternyata saldonya di bawah rata-rata semua. Pakang pun pergi ke kediaman Juyun dan singkat cerita dia menjadi manajer Juyun, membantu semua aktivitas Juyun. Seperti benar-benar tertukar kehidupannya, Pakang sadar betapa jahatnya dulu ia kepada Juyun, sahabat yang sama-sama merintis karir di dunia akting. Sementara Juyun memperlakukannya dengan amat baik. Juyun yang baik hati menjadikan Pakang mendapatkan peran utama dalam sebuah drama yang Juyun juga bermain dalam drama itu. 너를 지킬 것이다. Drama yang sudah rampung pun membuat kagum atas akting Pakang yang berhasil menyedot perhatian publik. Juyun perlahan dilupakan karena Pakang yang mulai digandrungi oleh fans. Namun Juyun masih mendapatkan award atas kerja kerasnya. Bertepatan dengan malam Natal, Juyun mengajak Pakang minum dan mengobrol bersama. Pakang pun bercerita mendapatkan proyek untuk syuting 3 bulan di luar negeri. Namun ia tolak karena dia tidak ingin meninggalkan keluarga kecilnya. Setelah mengobrol lama, Juyun akhirnya berpisah dengan Pakang yang menaiki taksi. Namun, supir taksi yang tiba-tiba bertanya tentang kehidupan Pakang dan menyatakan Pakang harus siap kembali ke kehidupan sebelumnya. Dengan jelas, Pakang pun menolak hal itu karena dia sudah sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Saat kembali ke rumahnya, Pakang yang terlihat murung berbeda dengan anak dan istrinya. Saat pagi tiba, Pakang yang bangun dari tidurnya sudah di dalam kediamannya sebelumnya yang mewah. Dihampiri manajernya Juyun memberitahukan bahwa Sohyun telah kembali dari Amerika dan mengadakan pameran, langsung dia pun tancap gas pergi. Saat tiba melihat lukisan Sohyun, Pakang mengingat lukisan itu. Namun Sohyun yang berkarir di bidang seni, sehingga sukses seolah melupakan kebahagiaan saat memiliki sebuah keluarga di kehidupan yang lain. Pakang lalu membawa Sohyun ke tempat di mana dia hidup bersama dengan Sohyun. Tempat itu persis sama seperti di lukisan Sohyun. 2 tahun kemudian, Pakang dan Sohyun mendapatkan kebahagiaannya kembali dengan mengasuh 2 bayi kembar. Mereka pun menikmati aktivitas itu. Sementara Jo Yoon yang selalu membereskan permasalahan sang aktor, dia naik taksi dan sang supir sangat mirip dengan ayahnya yang sudah meninggal. Momen itu pun menjadi akhir dari drama Switch. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan Cece pamit dulu ya. Bye!